Semangat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi yang baru, yaitu tentang sudut. Di kelas 3, kalian telah mempelajari tentang jenis-jenis sudut. Sekarang kalian akan mempelajari lebih jauh lagi tentang jenis sudut dan juga pengukuran sudut dengan busur derajat. Ikutilah pembelajaran pada hari ini dengan sebaik-baiknya ya. Siapkan buku catatanmu untuk mencatat materi penting hari ini. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian sudut, tentang pengertian dan juga jenis-jenis sudut. Yang kedua, anak-anak akan belajar tentang pengukuran sudut menggunakan busur derajat, cara mengukur sudut menggunakan busur derajat dan satuan baku. Sebelumnya, apakah anak-anak tahu siapakah penemu sudut? Penemu sudut adalah Abu Nasir Mansur, seorang ahli matematika muslim dari Persia. Beliau merupakan penemu sudut yang berkaitan dengan hukum sinus. Beliau telah banyak memberikan kontribusi penting dalam ilmu pengetahuan. Kamu bisa membaca informasi ini juga pada buku paket matematikamu halaman 179. Pertama, pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis lurus yang saling berpotongan. Sekarang coba kamu perhatikan gambar sudut ABC berikut ini. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh ruas garis AB dan ruas garis BC. Sedangkan kaki sudut adalah ruas garis AB dan ruas garis BC. Titik sudutnya merupakan titik B karena merupakan perpotongan antara ruas garis AB dan ruas garis BC. Nama sudut ini adalah sudut ABC atau sudut CBA. B terletak di tengah karena merupakan titik sudutnya. Jadi B-nya tetap di tengah ya. Simbolnya juga dapat dituliskan seperti ini. Satuan sudut adalah derajat. Derajat adalah ukuran sudut yang dapat dibentuk pada sebuah bidang datar. Biasanya disimbolkan dengan lingkaran kecil di atas seperti ini. Contohnya, ada 60, derajat ini dibaca 60 derajat. Sudut penuh yaitu 360 derajat. Sudut 360 derajat adalah sudut satu putaran penuh. Sudut ini diperkenalkan oleh bangsa Babylon yang dihubungkan dengan banyaknya hari dalam satu tahun kalender Babilonia, yaitu 360 hari. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut berdasarkan besarnya. Yang pertama adalah sudut 0. Sudut 0 adalah sudut yang besarnya 0 derajat. Sudut ini dibentuk oleh dua garis yang saling berhimpit. Kemudian yang kedua ada sudut lancip. Adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kamu bisa memperhatikan pada gambar ini merupakan contoh dari sudut lancip. Ada sudut 45 derajat, 48 derajat, dan 35 derajat. Karena besarnya di bawah 90 derajat. Selanjutnya yang ketiga adalah sudut siku-siku. Sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut ini dibentuk oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus. Biasanya disebut juga dengan sudut seperempat lingkaran. Simbolnya seperti ini. Nah, sudut siku-siku ini dapat digambarkan seperti ini pada gambar yang bisa kamu lihat ini. Keempat, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Contohnya, sudut 145 derajat, sudut 113 derajat, sudut 174 derajat. Sudut ini antara 90 sampai 180 derajat ya. Yang kelima, sudut lurus. Sudut yang besarnya 180 derajat. Sudut ini dibentuk oleh sebuah garis lurus dengan titik sudut pada garis tersebut. Sudut ini biasanya disebut juga dengan sudut setengah putaran.
Gambarnya ada pada gambar yang bisa kamu perhatikan ini. Sudut lurus 180 derajat. 6. Ada sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Contohnya sudut 219 derajat, sudut 271 derajat, dan sudut 334 derajat pada gambar ini. Yang ketujuh yaitu sudut penuh. Adalah sudut yang besarnya 360 derajat. Sudut penuh adalah sudut yang membentuk lingkaran penuh. Kamu bisa memperhatikan pada gambar berikut ini. Selanjutnya, kita akan belajar yang kedua tentang pengukuran sudut. Sudut diukur menggunakan busur derajat. Besarnya sudut dinyatakan dengan satuan derajat. Perhatikan gambar busur berikut ini. Ini merupakan ukuran skala besar sudut dari 0 derajat sampai 180 derajat. Skala ini dalam menghitungnya nanti dimulai dari 0. Jadi dimulai dari 0 derajat ya. Kemudian sudutnya ini ditempelkan pada alas busurnya dan juga pada pusat busurnya ini. Seperti pada sudut CBA ini. Jadi pada sudut CBA ini membentuk sudut 50 derajat karena dihitung dari 0 derajat ini. 0, 10, 20, 30, 40, dan 50. Cara mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Yang pertama, tempelkan pusat busur derajat ke titik sudut yang akan diukur. Kedua, impitkan ruas garis dengan petunjuk angka 0 pada salah satu kaki sudut. Titik pusat busur tetap menempel pada titik sudut. Yang ketiga, lihat angka pada busur derajat yang ditunjukkan kaki sudut yang lain. Angka ini menunjukkan besar sudut yang diukur. Contohnya seperti sudut CAB berikut ini. Besar sudutnya adalah 60 derajat. Agar lebih jelas lagi, anak-anak perhatikan video cara mengukur sudut berikut ini ya. A, B, C. Titik pusat busur diletakkan pada titik sudut. Kemudian putar garis 0 busur sehingga berimbit dengan salah satu kaki sudut. Di sini yang kita gunakan nolnya yang berada di kiri busur. Kemudian besar sudutnya bisa kita lihat dari kaki sudut lainnya yang berada di antara 110 dan 120 derajat. Kalian lihat di sini yaitu garisnya itu kita lihat dari 110, kemudian ada garis kecil-kecil dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka 110 ditambah 5 sama dengan 115 derajat. Jadi besar sudut ABC adalah 115 derajat. Pengukuran sudut juga bisa dilakukan tanpa busur derajat. Contohnya seperti mengukur sudut pada pizza ini. Pernahkah kamu memakan pizza? Nah, ketika kamu makan pizza, pasti kamu melihat potongannya itu sudah sama besar ya. Satu putaran penuh pizza ini membentuk sudut penuh yaitu 360 derajat. Apabila pizza tersebut dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar, maka masing-masing potongan pizza ini
akan membentuk sudut 360 derajat dibagi 8 potong atau 8 bagian. Jadi, setiap potongan pizza ini akan membentuk 45 derajat karena 360 dibagi 8 sama dengan 45. Pengukuran sudut tanpa busur derajat juga dilakukan ketika kamu melihat arah jarum jam. Nah, dalam jarum jam ini, satu putaran penuh ini merupakan 360 derajat. Karena terdapat 12 petunjuk jam dari pukul 1 sampai 12, maka setiap arah jarum jam di setiap angka ini akan membentuk 30 derajat. Karena 360 derajat dibagi 12 sama dengan 30. Jadi apabila jarum jam tersebut menunjuk ke angka 3 atau pukul 3, maka besar sudutnya adalah 30 dikali 3 sama dengan 90 derajat, membentuk sudut siku-siku. Pengukuran sudut jarum jam ini juga bisa dibuktikan dengan menggunakan busur derajat. Untuk pukul 9 membentuk sudut siku-siku karena sudutnya 90 derajat. Sama seperti gambar ini ya, membentuk sudut 90 derajat. Untuk pukul 2 akan membentuk sudut 60 derajat atau sudut lancip karena antara 0 sampai 90 derajat. Pukul 12 akan membentuk sudut 0 karena jarum panjang dan jarum pendeknya nanti akan saling berhimpit. Kemudian untuk pukul 4 akan membentuk sudut 120 derajat atau sudut tumpul karena sudutnya lebih besar dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Untuk pukul 6 akan membentuk sudut 180 derajat atau sudut lurus. Kemudian pukul 8 akan membentuk sudut 120 derajat atau sudut tumpul karena menggunakan sudut dalam atau sudut yang lebih kecil. Supaya lebih jelas lagi, anak-anak perhatikan video cara mengukur sudut jarum jam berikut ini. Perhatikan dengan seksama. Bagaimana cara menentukan besar sudut pada jarum jam? Nah, perhatikan jarum jam ini, yaitu kedua jarum jam yang bergerak itu selalu menghasilkan sudut yang besarnya berubah-ubah. Dalam hal ini yang dipakai adalah sudut yang terkecil. Nah, di sini besar sudut satu putaran yaitu 360 derajat. Dari jam 12 ke jam 12 lagi itu ada 12 jam. Sehingga besar sudut tiap 1 jam itu bisa dihitung dengan cara 360 derajat dibagi 12 jam, yaitu 30 derajat. Di sini kita akan menghitung besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam panjang dan jarum jam pendek pada pukul 2.00. Jarum jam panjang berada pada angka 12 dan jarum jam pendek berada pada angka 2. Di sini kita menghitung dari angka 12 ke angka 2 berapa jam yang dilewati, yaitu 1 jam, 2 jam, masing-masing 30 derajat. Jadi besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam panjang dan jarum jam pendek adalah 60 derajat. Perhatikan contoh selanjutnya, di sini ada jam 8.00, di mana jarum jam panjang ke angka 12 dan jarum jam pendek ke angka 8. Kita akan menghitung dari angka 12 ke angka 8 berapa jam yang dilalui, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing setiap jam itu besarnya adalah 30 derajat, sehingga bisa kita jumlahkan semuanya menghasilkan 120 derajat atau bisa 30 dikali 4 karena 4 jam, maka dihasilkan 120 derajat. Setelah belajar tentang jenis-jenis sudut, pengertian sudut, dan pengukuran sudut dari ini, tugasmu adalah memperhatikan contoh 6.1 pada buku paket matematikamu halaman 183 sampai 184. Anak-anak memperhatikan bagaimana cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Kamu juga bisa menggunakan busur derajatmu sendiri. Yang kedua, mengerjakan ayo mencoba halaman 185 yang nanti akan dimasukkan pada 10 soal Google Form yang akan dibagikan di
WA grup kelas atau GC kelas masing-masing. Cukup sekian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga kamu bisa lebih memahami tentang apa itu sudut dan bagaimana cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Selamat mengerjakan tugas, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan baik ya. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya.